Abis nikah itu udah mulai aneh tuh. Mulai anehnya kenapa? Pas abis nikah ijab kabul, mas kawin saya ketinggalan di KUA tuh pertama. Yang kedua, saya pulang ke rumah sendiri, nggak didampingin suami. Suami kemana? Itu suami saya kabur. Dituin lah, ditanya, ini siapa? Ini maunya apa? Kenapa gituin ini? Gitu bang. Terus sudah dia bilang, iya soalnya ikut campur urusan orang, katanya keluarga saya bang. Udah habis itu, habis bilang ikut campur urusan orang itu, sekarang maunya apa? Satu keluarga mati semua. Halo sob, balik lagi bareng gue FD. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada malam hari ini sob, gue udah kedatangan seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman mistisnya kepada kita semua. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya disantet oleh pelakor. Penasaran sama cerita lengkapnya? Kita sapa dulu aja narasumber di sebelah gue ini. Halo Kak Hikmah. Iya. Kabar gimana Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak ya. Kak, makasih banyak ya lu udah nyempatin waktu buat datang ke studio Penatua ya Kak ya. Oke Kak Hikmah, kita kan sebelumnya udah ngobrol nih di depan nih. Kalau Kak Hikmah bercerita tentang pengalaman mistisnya, bisa dibilang diguna-guna. Iya. Dan itu pun bersumber dari pelakor. Iya. Bukan pelakor sih Kak, pokoknya intinya orang ketiga banyak. Iya, orang ketiga ya. Oh berarti pelakornya banyak ya intinya ya. Iya, pokoknya bukan pelakor doang sih, ada orang yang gak suka juga. Oh berarti diserang secara gaib dari berbagai sumber gitu. Oke. Dan sempat yang paling kalau menurut gue sih agak fatal ini, Kak Hikmah sempat menikah dan itu durasinya cuma sehari doang. Sehari. Jadi nikah pagi sore dia udah pergi. Jadi pulang dari KUA saya ke rumah sendiri, dia ke rumah sendiri, terus dia kabur, nggak pulang ke rumah saya. Iya. Dan itu kita juga udah sempat ngebahas di depan. Bukan karena ada something nih dari laki-lakinya nih, tapi karena memang si laki-laki ini dari pengaruh dari sesuatu ya. Jadi diikat oleh sosok kuntilanak merah ya. Oke Kak Hikmah, pasti seru banget cerita lengkapnya, ditahan dulu ya. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian nih yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya agar kami makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber berkualitas lainnya di tengah kesibukan kalian. Gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke Kak Hikmah, jadi seperti apa nih Kak kisah lengkapnya? Ya, jadi dari yang saya kan sebenarnya asli Tangerang. Oke. Saya waktu itu tahun 2013 masih kerja di Superroti, daerah Ciledug. Oke. Terus saya karena orang tua saya, ibarat kata engkong saya udah tua, dia ninggalin rumah satu, dia sendiri nggak ada yang ngurus. Terus mama saya disuruhlah tinggal di situ. Rumah tuh belum direnovasi. Saya masih kerja fokus, yang bolak-balik ngurusin rumah itu mama saya. Nah setelah itu mama saya bolak-balik, akhirnya kan beres direnovasi. Kita tinggal lah pindah dari di Tangerang ke Tangerang Selatan, rumah engkong saya itu. Terus setelah itu engkong saya nggak lama saya tinggal di situ meninggal. Jadi saya tuh tinggal di situ tuh nggak sosialisasi sama orang-orang situ, enggak. Saya pokoknya bangun tidur kerja, pulang main gitu. Nggak lama engkong saya meninggal. Kan kalau namanya meninggal kan pasti di ngajiin ya sama ustadz gitu. Nah ada salah satu tuh di situ, di tempat baru saya tinggal sekarang ini, dia ustadz, dibilangnya ustadz sama orang-orang situ. Jadi tuh dia ngajiin engkong saya pas saya mau pulang kerja. Ceritanya tuh dia suka gitu sama saya. Pas habis suka sama saya,
Saya nggak respon, orang nggak kenal. Ada sepupu saya ngenalin, udah lu sama dia aja, dia mah ustadz, pinter ngaji, pinter ini. Udah tuh jalanin tuh, dia tahu tempat kerja saya dibawain tas, dibawain HP segala macem dah. Tahun 2013 itu nggak lama tuh saya jalanin kan. Jadi sebelum saya jalanin nama dia itu, dia deket sama biduan. Namanya biduan ya ya gitu dah kalau biduan. Nah saya kan udah tahu di deket sama biduan, kalau misalkan maunya sama saya suruh putusin hubungan dong. Udah nggak boleh nyawer lagi segala macem. Nggak tahu itu biduan main magic apa gimana, kita nggak tahu ya. Saya kan jalanin have fun aja gitu, jalanin perkenalan sama-sama. Nggak lama dia ngajakin nikah tuh serius lah ibarat kata ya. Udah lama, ini masih tetangga sih, jadi tahu keluarganya, tahu yang satu tahu keluarganya gitu. Habis itu nggak lama nikah, pas mau nikah dia kabur dulu tuh. Kabur? Iya. Pas mau nikah dia kabur, di dompetnya tuh ada foto biduan itu. Saya nggak tahu, pokoknya dicariin dah tuh. Namanya besok mau nikah, kita udah siap-siap ya, udah tukang rias, sudah segala macem. Udah, dia kabur, orang tuanya bingung, orang tua saya bingung. Terus tiba-tiba diliatin sama Pak Ustadz, ntar juga balik, kata dia gitu. Nah pas besok paginya tuh acara nikahnya bukan di rumah, di KUA. Saya diboncengin sama mobil itu tuh, apa namanya, sesepuh situlah ibarat kata, sama-sama ke KUA. Yang saya aneh tuh kan abis nikah itu udah mulai aneh tuh. Mulai anehnya kenapa? Pas abis nikah ijab kabul, mas kawin saya ketinggalan di KUA tuh pertama. Yang kedua, saya pulang ke rumah sendiri, nggak didampingin suami. Suami kemana? Itu suami saya kabur. Habis akad hilang lagi. Pergi. Saya ya namanya manusia biasa ya, saya nangis. Tapi kan aneh, di tetangga saya itu kok aneh gitu. Kan bukannya dia demen banget sama lu. Kok pas lu nikah malah ditinggalin. Udah tuh, habis gitu kan orang pada aneh ya. Saya juga aneh ya. Saya ngejalanin, dia kayaknya demen sama saya tuh. Pas itu nggak lama kata mama saya tuh, ya udah coba diliatin sama guru ngaji lu gitu. Ya udah tuh saya diliatin sama guru ngaji saya tapi nggak langsung ke rumah guru ngaji, diajak muter-muter dulu kayak orang habis dikena guna-guna gimana sih. Jadi ke rumah orang yang dekatnya nggak jauh dah, pokoknya deket gitu, dibikin linglung dulu sama sepupu saya. Pas istighfar segala macam tuh baru nyampe ke rumahnya. Rumah Pak Ustadz itu tuh dijelasin, dia udah paham tuh pas saya ke situ. Dia kabur ya, kata dia gitu. Pak Ustadz juga udah tahu ya? Karena kan sama-sama guru ngaji. Guru ngaji dia, guru ngaji saya juga. Terus kata dia, yang sabar ya, ntar ada dapat gantinya, kata dia gitu. Terus saya penasaran kenapa Pak Ustadz. Terus kata Pak Ustadznya, sini Neng ke ruangan saya gitu. Pas itu saya aja, iya kamu tunggu sini ya, sepupu saya digituin. Pas saya masuk ke ruangan, tiba-tiba hawanya udah beda tuh, kayaknya ragu-ragu gitu, saya takut. Ditaruhlah saya di ruangan, dia baca apa, zikir apa saya nggak ngerti. Saya dikasih air minum, disuruh merem. Saya ngelihat suami saya udah nggak berbusana tuh di penglihatan saya. Tapi kan saya merem ya, saya juga nggak ngerti tuh. Di kanan kirinya itu udah ada kuntilanak. Kata Pak Ustadznya, udah lu udah nggak bisa ngarepin dia lagi. Dia udah diikat sama seseorang, orang ketiga, melalui kuntilanak itu. Jadi gimana pun cara lu mau dapetin dia lupa sama lu, nggak bakal inget lagi sama lu gitu. Akhir pas udah kayak gitu, udahlah saya bilang sama Pak Ustadz, terus gimana Pak Ustadz? Udah minta cerai aja. Nanti lu dapet yang lain, kata Pak Ustadz gitu. Sama-sama masing-masing aja jalannya, emang udah sampai sini gitu. Nah pas itu nggak lama kan, saya sendiri tuh 2 tahun. Pas 2 tahun itu saya kerja tuh di Mall Alam Sutra. Terus saya kerja di Mall Alam Sutra itu kenal sama suami yang sekarang nih.
itu dari Tuhan, dari Facebook tuh saya jalanin juga. Itu aneh, jalanin orang tuanya udah mau serius, saya dikenalin, udah kenal satu sama lain, orang tuanya ke rumah saya, itu aneh juga. Jadi tuh orang tuanya mau bawain duit ke saya, kayak ada enggak usah gitu kata orang tuanya. Kayak bisikan gitu ya? Iya, pokoknya kayak ada yang udah jangan gitu. Pas itu kan saya ke rumah saudaranya yang bisa juga, dibilangin udah gerakin aja, ini ada orang ketiga lagi yang gak pengen anak lu nikah gitu. Terus habis itu kan udah digerakin tuh sama mertua saya, ya udah digerakin sampai nikah tuh beres. Itu pun masih ketinggalan mas kawinnya di rumah. Ketinggalan lagi? Iya, muncul Serpong. Ketinggalan lagi tuh pas mau nikah. Akhirnya ditelepon penghulunya sebentar, mau diambil mas kawinnya dulu gitu. Dari situ udah kanehan. Gak lama tuh saya nikah. Anak pertama saya keguguran, nggak tahu penyebabnya apa. Terus saya hamil lagi, hamil dari 1 bulan sampai 7 bulan itu nggak ada masalah. Pas mau melahirkan tuh udah bulannya udah 9 bulan, aneh, saya mimpi kayak dierep-erep gitu, kayak dierep-erep. Jadi di atas saya tuh udah pengen diinjek kuntilanak di kamar, udah 3 kali. Nggak tahu direp-rep, emang jelas banget itu kuntilanak. Udah jelas banget tuh kuntilanak. Malam dicoba kata orang tua, matiin lampu. Udah pengen diinjak. Jadi ini kan perut saya tuh, ini di atasnya udah kuntilanak. Terus saya tuh badan saya gatel tuh, nggak tahu antara wajar apa enggak. Orang saya sampai nangis, "Ma kenapa nih badan pada gatel banget gitu kan?" "Ya udah ke rumah encing lu," kata dia gitu. "Coba diliatin sama encing lu," kata mas saya gitu. Udah tuh diliatin tuh. Terus kata encing saya gini, "Ya ini mah udah nggak beres," kata gitu. "Ini di perut lu nggak bakal bisa lahiran, orang dililit ular," katanya gitu. Dililit ular? Iya, di perut. Jadi saya udah 9 bulan lewat nggak lahir-lahiran. Cuma keluar darah gitu. Terus kata orang tua saya gini, "Terus gimana? Udah nginep di sini dulu." Akhirnya saya nginep tuh di situ. Nginep kok masih tetap diikutin. Ular itu masih di situ, kuntilanaknya ikut ke sini katanya gitu. "Lu pernah nggak ngerasa pengen diinjek?" "Iya, sama kuntilanak di atas perut saya banget," kata saya gitu. Terus udah tuh kata encing saya, "Udah mau nggak mau harus dikeluarin daripada beresiko." Iya, singkat cerita tuh udah masalah beres semua. Keluarga gue juga udah nggak kenapa-napa. Tiba-tiba emak gue cuma gara-gara misahin orang berantem. Tuh nggak berapa lama kemudian emak gue sakit. Tadinya cuma ada benjolan kecil di belakang. Benjolan kecil itu gue kira palingan digigit tetep kali. Ya gue namanya anak, kata emak gue, gituin belakang gua, apain mak, nih pencetin kali digigit tetap doang gitu. Ya gue pencet, gue mah nggak salah kan tuh. Tiba-tiba kok makin lama makin gede bang. Bekas lukanya? Bukan bekas lukanya, itu benjolan gede-gede tuh, segede ada kali ya sekepelan tangan tuh keluar benjolnya. Terus nggak lama emak gue tuh langsung kayak orang lemes gitu. Lemes banget dah. Emak gue kan tiduran aja tuh, tiba-tiba tuh pecah bang itunya. Pecah, keluarlah bau amis. Terus udah itu dirawat lah di rumah sakit. Kata dokter ini gulanya tinggi gitu. Udah dirawat dah tuh semingguan dia di rumah sakit, dibolehin pulang sambil luka itu tuh diobatin di rumah. Terus mas saya tetap abis sembuh itu tetap nggak bisa jalan. Kalau belajar jalan tuh dijatuh.
lemes banget tuh, nggak bisa bangun, lemes pokoknya dia lemes, kayak kakinya ada yang ngiket gitu bang, kata dia. Beraktivitas juga nggak bisa, pokoknya di tempat tidur aja, matanya udah ngeliat ke atas, nggak tahu tiba-tiba begitu aja tuh mas saya. Pas nggak lama kemudian tuh mancing saya kan jengukin, dilihat tuh mancing saya, ini mah bukan cuman sekedar penyakit medis saja katanya gitu, nggak bisa jalan ya. Iya, orang kayak kata mas saya kayak susah gitu digerakin, susah kayak diikat, gimana sih kalau orang diikat. Ya, makanya mas saya di tempat tidur aja tuh. Terus suami saya sih yang ngobatin belakang sampai kering, tetap dia belum bisa jalan tuh. Dia belum bisa jalan itu dilihatin sama mancing saya, ini mah harus diobatin, bukan medis doang, kan medis udah gitu kan. Ini mah kayaknya ada yang ngerjain, kayak ditusuk pedang gitu. Tusuk pedang. Ibarat kata pedang tapi nggak kelihatan pedang, kayak ditusuk pedang lukanya. Tiba-tiba ada lukanya aja. Iya, terus nggak lama tuh ya udah kita obatin tuh, diobatin sama mancing saya, sama temennya juga, sama orang-orangnya dah. Saya juga ngerti tuh. Di situ diobatin tuh, kok kata mas saya sakit gitu, panas gitu. Udah tuh kata mas saya, kata mancing saya gini, ini mah ada yang gituin gitu. Ada yang bikin. Itu terus udah diobatin mas saya. Nggak lama mungkin karena beradu apa, nggak ngerti juga sih, namanya kita orang awam ya. Beradu ilmu lah ya. Ilmunya yang itu orang yang bikin mas saya sama encing saya tuh meledak lah di dekat kuburan wakaf. Iya, ada yang meledak. Orang pada kaget semua bang, apaan, nggak ada petir, nggak ada apa, nggak ada hujan, tiba-tiba ada yang meledak. Di samping rumah saya itu kan ada wakaf keluarga bang. Udah habis itu meledak, ditanya, ini siapa, ini maunya apa, kenapa gituin ini gitu bang. Terus sudah dia bilang iya soalnya ikut campur urusan orang, katanya keluarga saya bang. Udah habis itu habis bilang ikut campur urusan orang itu, sekarang maunya apa, satu keluarga mati semua, dibayar siapa, berapa? Ya, 10 juta buat satu keluarga lu doang gitu. 10 juta? Semua, iya semua keluarga itu, saya ada 8 orang. Itu dibayar segitu untuk ibaratnya ngilangin nyawa satu keluarga? Anjir. Pas itu mungkin karena ilmunya kurang, jadi saudara saya itu bisa lah ngatasinnya gitu. Dibilang mau dibalikin apa enggak. Kalau mau dibalikin sekarang juga gua habisin, kata saudara saya gitu. Lu tarung dulu sama gua, nggak tahu tuh bang, berantem dah tuh, yang raga ini sama raga itu gua nggak tahu dan gua nggak ngerti lagi, gua udah ketakutan gara-gara ada yang meledak itu tuh. Udah tuh nggak lama emak gue tuh dikit-dikit bisa jalan walaupun masih jatuh. Nggak lama habis itu katanya dia kalah, saudara gue yang menang. Udah tuh lama-lama emak gue matanya enggak, tadinya kan matanya udah ke atas orang aja. Kata orang-orang aja takutnya kenapa-napa doang. Tiba-tiba bang, alhamdulillah tuh habis diobatin non medis gitu bisa seger lagi emak gue, alhamdulillah itu normal lagi, bisa jalan, makannya mau, udah bisa gerak, jalan ke kamar mandi gitu bang. Sampai sekarang orangnya alhamdulillah sehat, luka belakangnya itu udah kering, udah jadi kulit lagi. Itu lukanya maksudnya kayak luka basah doang atau gimana? Bolong, kelihatan tulang dalamnya. Harus diobatin pakai betadin ke dalam harus ya pokoknya ke dalam itu kelihatan bagian dalamnya, gimana sih? Anjir, ngeri banget ya. Iya, orang sampai bolong banget sih, sampai apa ya, kelihatan tulang, pokoknya tulang belakang bolong gede. Dan itu didiagnosa dari rumah sakit kena gula. Iya, diabetes. Karena emang keturunan orang tua ya emang diabetes. Cuman maksudnya nggak ini juga sih ya. Maksudnya kalau memang diabetes kan, apalagi udah usia lanjut ya, kan penyembuhannya agak lama. Ini mah kalau memang bener-bener cuma diabetes ya.
ini mah udah rapet, nggak ada luka lagi sekarang. Kalau itu kan pasti kambuh, Iya, betul. pasti tuh luka basah itu kambuh kan. Ini nggak ada, rapet semua. Nggak berapa lama tuh bang, banyak kejadian di rumah peninggalan kakek gue itu yang di tempat yang gue sekarang. Oke. Waktu malam tuh, gue pengen ke kamar mandi tuh, kebelet buang air kecil tuh, gue buka pintu kamar gue. Baru buka pintu kamar, di ruang tamu ada cewek, dibilang tua enggak, dari kita ngeliat dari itu ya bodinya belakangnya ya, dibilang tua enggak, muda juga enggak, kayaknya udah rada-rada agak berumur lah ya istilahnya. Terus gue kaget ya, kan yang tinggal di sini kan gue, suami gue, anak gue, emak gue, sama adik ipar. Terus siapa ya? Gue masih nggak ngeh, namanya orang bangun malam-malam, buka pintu pengen ke kamar mandi. Jadi tuh sosoknya itu dia tinggi gede, belakangnya dikonde gitu, pakai kebaya warna hijau, pakai kain gitu, selendang warna kuning, lagi gini aja nih. Ginari? Gini aja, tapi diem, nggak suara apa-apa, gini aja. Gue nggak jadi tuh buka pintu. Tutup lagi tuh akhirnya. Nah, gue tutup lagi. Nggak lama, berapa hari kemudian ada ipar gue, katanya tuh di kamar saya tuh ada cewek kayak gimana, kayak gue yang lihat bukan? Iya pakai konde ya, iya selendang kuning, iya itu lagi joget aja di kamar mak. Nggak tahu kejadian masa itu mau gituin emak lagi apa emang itu penjaga rumah itu, kita nggak ngerti. Tapi alhamdulillah sih nggak ganggu bang, cuman ngeliatin doang. Nah pas waktu ini siang-siang nih bang, waktu pada nggak ada di rumah, ada saya doang, anak saya kan pada diajak ayahnya main. Saya lagi nyapu bang di teras, tiba-tiba di kamar mandi ada yang mandi bang, ada air. Kalau air keran kan ketahuan ya, gitu aja. Ini mah kayak cubar-cubar gitu, kayak orang mandi. Nah saya aneh, yang di rumah saya doang. Itu di kamar mandi siapa? Sempet ngecek? Enggak. Pas habis orang rame, baru saya ngecek ke kamar mandi. Bilang dulu, kan orang pada pulang tuh. Ini di kamar mandi ada yang mandi dah, ini. Kata emak saya gini, almarhum Kong kali, dulu kan dia sebelum meninggal mandi terus. Kata emak saya begitu. Gak usah takut, namanya makam keluarga mah gitu. Nah jadi kan rumah saya deket makam keluarga, sampingnya banget dah pokoknya. Samping rumah itu bisa dibilang halamannya ini ya, dibikin buat pemakaman. Samping. Iya samping. Jadi kan ini rumah saya tuh bang ditutup tembok semua, ada tanah gitu, itu di situ. Banyak sih bang kejadian-kejadian itu. Gue mimpi tuh, mimpi di dekat kuburan kan waktu itu ada pohon jambu ya bang, tapi udah tua, dari zaman gue kecil belum tinggal di situ, sampai sekarang gue udah berkeluarga, pohon jambunya udah nggak ada tuh sekarang. Jadi gue mimpi itu ada benda hijau nyala. Gue juga nggak ngerti apa ada sangkut pautnya sama yang pakai selendang itu, juga gue nggak ngerti bang. Tiba-tiba gue dimimpin itu kayak bulat gitu bang, kayak model batu, tapi bersinar hijau. Terus mak gue kan lagi pengobatan nih, menurut dia sendiri sih, bukan dari orang-orang. Dia mandi jam 12 malam tuh. Setiap hari tuh bang, dia hitungin baru 21 hari. Menurut itu dia kan harus... Pengobatan apa nih kak maksudnya? Enggak pengobatan sih, dia pengen mandi itu. Katanya kan kalau mandi di atas jam 12 itu ngilangin penyakit ya, kata emak saya. Iya, betul. Udah tuh dia hitungin katanya harus 54 sesuai umur dah. Umur dia sekarang berapa gitu. Nah, dia mandi baru ke malam 21 tuh. Dia mandi di atas, kan kamar mandi ada asbesnya tuh. Meledak bang, bolong. Nggak tahu, kata mas saya musang nggak ada. Masa bocah malam-malam main batu, ya kan nggak mungkin bang. Tiba-tiba aja gitu meledak, bolong, asbesnya jatuh. Bolong gede, nggak ada apa-apa. Batu nggak ada yang jatuh? Nggak ada. Ya kalau jatuh kan langsung ke kamar mandi. Iya, karena kan saya nggak pakai atap apa-apa gitu. Iya. Kata saya gini, emang ngeliat apaan? Ada musang kali, namanya samping rumah kan masih ada pohon-pohonan gede, makam.
Enggak, kalau musang mah dia jatuh tuh, lubangnya gede banget, kata emak gitu. Batu-batu, siapa yang main batu malam-malam gitu. Mas saya aja sampai kaget, akhirnya berhenti dah tuh dia mandi malam. Di malam Saking kedua satu. takut dia. Oke. Nah, tapi memang secara agama ya sunahnya kan memang di atas jam 12 nggak apa-apa ya mandi Iya, ya. jam 12 dia. Sebelumnya gue mau minta maaf nih sama penonton nih. Ini anaknya Kak Hikmah yang kedua ya, Boy ya, yang lahir yang sempat di apa namanya? Dibikin nggak lahir-lahir. Iya. Oke. Nih dia lengket banget nih sama emaknya nih, makanya nih tidur aja mesti ada di samping emaknya nih. Ya selesai masalah gue ngelahirin anak pertama, nggak selang berapa lama tuh gue 2 tahun jaraknya sama gue hamil anak kedua gue. Tuh gue kurus bang, tiba-tiba kurus abis. Tetangga gue aja sampai nanya, lu disakitin apaan? Kenapa? Sampai ya berat badan 62 jadi 40 gimana bang? Orang pada aneh. Jauh. Mata gue itu bang keluar. Jadi kesannya nih, gue ngeliatin doang bukan melototin bang. Abis tuh jadi gue badan gue gemeter aja tuh. Pokoknya makin hari makin kurus bang. Namanya kita nggak hidup ya penyakit apa medis apa non medis kan. Ya gue jalanin aja, mungkin pikiran doang kali bang. Sampai gue tuh hamil anak yang kedua itu bang, badan gue tuh kurus. Sampai gue kan harus hamil anak kedua tuh bang, tiba-tiba lu percaya nggak? Gue nggak bisa jalan. Gue nggak bisa jalan, digotong-gotong bang. Itu karena memang lu nggak karena lemes atau kenapa? Gue nggak tahu. Bangun tidur udah nggak bisa jalan bang gue. Tadinya sebelum tidur tuh malamnya, paginya, siangnya gue nggak kenapa-napa. Gue nggak ngerti deh bang, magic mana lagi gitu namanya yang menghantui rumah tangga gue nggak ngerti. Namanya kita pernah berhubungan sama orang deket ya bang, apa dia ngeliat kebahagiaan kita nggak seneng apa gimana? Karena kan dia juga belum nikah pas gue nikah yang pertama itu. Ya gue nggak tahu, pokoknya badan gue kurus bang, sampai gue dibilang berobat sakit apa, tiba-tiba tuh bang. Itu di usia kehamilan berapa? Awal ngidam bang, gue nggak bisa jalan bangun tidur. Oke. Gue nggak ngerti tuh kenapa, sakit apa ya, ya bingung gitu bang, tiba-tiba kurus. Jangankan gue, tetangga-tetangga yang lihat gue aja, kenapa kok bisa kurus banget? Ya? Sampai nggak bisa jalan tuh bang, gue digotong-gotong. Sampai ke kamar mandi juga diseret bang, gue saking berat ngangkat gue kali kalau misalkan itu gue diseret-seret, nggak bisa jalan. Hamil anak yang kedua itu gue nggak tahu tuh, gue berobat medis sudah, non medis sudah, ngasih gitu aja. Nah, menurut dari pengobatan non medis itu apa tuh katanya? Kenapa? Katanya masih ada yang nggak seneng. Kalau gue ngeliat gue bahagia. Pokoknya gue bahagia dikit salah buat dia gitu bang. Ya karena memang masih nggak terima mungkin. Masih nggak terima. Karena mungkin dia memastikan pengennya lu harusnya bahagia sama gue. Iya bisa jadi bang. Oke. Tapi kan kita juga nggak ngerti ya bang, maksud dia apa dia pengen kita sama kayak dia, nggak nikah apa, biar nggak bisa punya keturunan apa, kita nggak ngerti bang. Pokoknya dia nggak seneng kalau kita seneng gitu bang. Dan akhirnya lahir anak kedua? Enggak itu bang, prosesnya saya sakit kan, namanya dalam kandungan tuh bang nggak normal juga bang, dianya kecil, nggak gede-gede bang. Saya minum obat, saya minum susu, saya nggak tahu kok langsung larinya ke kandungan juga. Anak saya yang harusnya 9 bulan itu udah 3,2 kayak abang yang pertama, masih 1,7. 1,7? Iya, padahal saya makan buah. Kata orang kan makan susu hamil, segala macam, minum obat. Kan karena saya ngerasa tuh katanya saya penyakit ini, penyakit itu kalau di medis. Tapi kok saya, rasa saya kok dia juga ikutan tuh. Anak yang kedua itu, kecil. Di bulannya. Akhirnya lahiran normal tapi? Lahirannya sesar. Oh sesar? Karena kan kalau yang pertama bang harus disesar, karena nggak mau kehilangan anak yang pertama kan? Iya. Yang kedua juga sesar karena kan nggak jauh beda, 2 tahun nggak boleh. Iya, jaraknya masih belum recovery-nya masih belum maksimal. Ya.
Oke Kak Hikmah, dari cerita lu ini nih ada beberapa hal sih yang pengen gue tanyain. Yang pertama, untuk kasus yang si Pak Ustadz ini. Nah, Pak Ustadz ini. Nah, karena di mindset gue nih agak bertentangan nih ya. Maksudnya yang dimana seorang Ustadz lebih paham agama, kok bisa ibaratnya bisa deket sama biduan gitu loh. Maksudnya ini memang dari awal pun si Pak Ustadz ini nih udah dibikin atau gimana nih? Sebelum aku pindah situ sih sering nonton begituan. Oh, oke. Ya maksudnya nyawer-nyawer gitu. Saya kan nggak tahu, kan saya pindahan terus didemenin, kan kita nggak tahu kepribadiannya. Dia, ya, betul. Pokoknya dibilangnya sama keluarga saya tuh dia baik, kayak Ustadz bisa ngaji, ya kan kita percaya sama orang kayak gitu. Ya ternyata begitu. Ternyata begitu ya. Nah sampai akhirnya ini yang bikin gue gak habis pikir sih, jujur ya. Sebelum hari H nikah, kabur. Paginya balik tuh dia. Balik nikah. Pergi lagi, nggak pulang ke rumah. Ada izin atau gimana gitu? Enggak, kabur. Kabur main pergi. Setelah akad tuh. Nggak tahu kemana. Saya nangis kan, otomatis nangis. Masa habis nikah kita ditinggalin? Iya benar. Nangis. Kita juga bingung apa yang buat dia kayak gitu. Bingung banget. Berpikirnya mungkin masih logis ya. Oh berarti kalau besar kemungkinan apa lu cuman pura-pura suka doang atau gimana? Enggak gitu bang, kalau kayak gitu tetangga saya juga nggak percaya orang kemana aja sampai dia mah saya belum pulang kerja dia udah ada di rumah saya bang. Oh, jadi ibaratnya memang sebenarnya tuh dia memang beneran suka ya. Cuman karena memang ada pihak ketiga yang nggak suka sama hubungan kita, ya gitulah. Nah kan Kak Hikmah kan sempat bisa dibilang kayak di mediasi ya sama Pak Ustadz ya. Mediasi untuk cerai apa gimana? Enggak, di mediasi yang sempat ngelihat si mantan suami yang pertama ini yang katanya dipegang sama sosok konsultasi gitu ya, sama konsultasi ya. Kan pas di posisi itu tuh Kak Hikmah ngelihat si mantan suami Kak Hikmah ini diikat sama kuntilanaknya. Kanan kirinya kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Gitu. Nah, penjelasan dari si Pak Ustadz ini apa? Kan dia nggak hubungin saya. Dia maksudnya yang ngobatin. Ya udah diikat sama orang, jangan diarepin lagi. Mendingan sendiri-sendiri masing-masing. Nanti juga dapat lagi jodohnya yang lain gitu. Udah jalannya. Berarti kita bisa simpulin. Sebenarnya bang, yang saya lupa ceritain tuh, ini saya baru ingat emang namanya banyak banget kan. Iya. Saya itu sebenarnya nggak suka bang sama orang itu Ustadz itu. Jadi saya waktu itu sakit, tipes apa-apa, dikasih air sama dia katanya ntar sembuh. Namanya itu kan kita percaya tuh. Saya mimpi bang, mimpi itu kayak dibuat suka gitu sama dia, dikasih cincin, dikasih gelang gitu bang. Dalam mimpi saya, ibaratnya dipelet apa gimana nggak ngerti. Orang saya nggak ngerespon bang. Di kerjaan nih setiap hari datang bawa tas, beliin saya HP sampai teman kerja bingung. Ini Ustadz apaan? Kata dia gitu, bawa-bawain lu benda-benda mulu, barang-barang mulu buat lu demen gak? Enggak, namanya baru pindahan, kita nggak kenal. Saya sakit dimintain air sama dia, mungkin dibaca-bacain nggak ngerti, dikasih cincin gitu bang. Itu yang saya alamin. Jadinya saya demen sama dia, saya tadinya nggak demen bang sama dia. Dan setelah sampai kata teman saya gini, banyakan dibacain lu. Ya udah kalau bacanya hilang ya rasanya hilang gitu. Jadi perasaannya. Nah itu intensitasnya selama itu tuh pas Kak Hikmah sakit doang atau kayak lagi jalan kemana dia selalu bawa air? Pas saya sakit doang. Pas saya sakit dibilang sama teman saya, sakit obatin. Terus kan saya percaya tuh, ada teman saya di situ. Ini dari Pak Ustadz, minum ntar juga sembuh. Tiba-tiba saya langsung mimpi dikasih cincin segala macem. Tiba-tiba saya suka. Tadinya saya nggak ngerespon bang. Namanya saya juga lagi deket sama orang. Terus dia deket, saya nggak ngerespon. Pokoknya pas saya, katanya sih dibaca-bacain sama dia gitu, nggak ngerti. Berarti besar kemungkinan gini kayak gue nyimpulinnya nih. Dia ngedapetin lu dengan magic dan dipisahin juga dengan magic. Nah, iya, dengan pihak ketiga itu kan ya. Kalau gue awam nggak ngerti gitu yang gitu-gituan. Percaya, tapi nggak ngerti kalau masalah buat bikin orang suka, nggak suka gitu nggak ngerti bang. Iya.
Nah, lu sempat nyari tahu nggak sih, maksudnya keberadaan si biduan ini? Enggak, Enggak udah ya? nggak penting sih bang. Enggak, maksudnya setelah lu nikah sehari langsung ditinggal kayak Enggak gitu? bang, gue pikiran nggak ke situ. Pikirannya apa salah gua gitu bang. Oh, lebih ke introspeksi Heeh, diri. apa karena dulu pas dia masih deketnya begitu dia gue larang buat deket lagi, bagaimana sekarang dia balas dendam ke gua gitu bang, buat ninggalin gua gitu. Oke. Dan pada akhirnya si Pak Ustadz jadi sama biduan? Enggak bang, enggak Enggak. kawin-kawin sampai sekarang nggak nikah-nikah. Enggak. Dia pernah bilang sama gua nikah sekali aja seumur hidup dia. Tapi namanya laki kan ngeliat itu kita nggak tahu ya bang. Nggak ada yang tahu. Mm-mm. Tapi Enggak. intinya setelah dia pisah sama Kak Hikmah dan dia nggak jadi sama tuh biduan. Enggak kan biduan, enggak jadi. Berarti bisa jadi juga cuman ya diporotin doang kali yang biduan. Makanya kenapa dia ngikat itu mantan suami Kak Hikmah supaya ya duitnya tetap ke dia mungkin ya. Sebenarnya kita banyak persepsi bang, kalau orang ketiga itu banyak yang nggak suka sama hubungan ini, sama hubungan aku sama dia. Bukan cuma dia doang, ada lagi yang nggak suka gitu bang. Oh, dan ini berdampak sampai ke lahir anak kedua ya, ketiga ya jatuhnya ya. Jadi intinya nggak selesai itu masalah ya. Oke deh Kak Hikmah. Nah tapi nyokap nih benar-benar udah sembuh normal nih. Dia udah luka belakangnya udah normal, cuman kan namanya orang udah umur ya pasti ada sakit. Kadang suka di perut, pindah ke kaki, kita juga nggak tahu. Iya tapi maksudnya yang luka, kalau menurut gue sih parah banget ya. Maksudnya sampai Iya pokoknya tulangnya kalau kelihatan. dibilang itu katanya kalau orang ngelihatnya kayak ditusuk pedang gitu bang, bolong. Oke, Sampai tulang kelihatan. Alhamdulillahnya sekarang udah sembuh. Iya, ya. alhamdulillah. Oke dah Kak Hikmah, makasih banyak ya udah mau bercerita di Penatua ya. Oke, pules banget dia ya. Makanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Refdi dari Penatua dan Kak Hikmah beserta bocilnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.